Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai korelasi antara besaran pada pengendali, dan pengendali yang digunakan adalah pengendali aras. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zildan Alfasabila dari kelas 2 ED3 Politeknik Negeri Malang. Korelasi antara besaran pada pengendali aras memiliki dua tujuan. Yang pertama, untuk mencari korelasi antara input dan output pada sistem pengendali. Dan yang kedua, untuk mendapatkan karakteristik elemen pada sistem pengendali. Dari dua tujuan tersebut, kita akan mengetahui dua hal, yaitu linearitas dan histeresis. Untuk pengertian dari linearitas sendiri adalah sifat hubungan yang linear antara variabel, yang artinya setiap perubahan yang terjadi pada satu variabel akan diikuti perubahan dengan besaran yang sejajar pada variabel lainnya. Sedangkan untuk pengertian dari histeresis adalah kurva perbandingan input dan output yang digunakan untuk menentukan ketidaktelitian dari nilai yang benar karena dipengaruhi oleh pengukuran sebelumnya. Berikut merupakan data dari korelasi antara besaran pada pengendali aras. Untuk data yang berwarna kuning, itu sebenarnya tidak diketahui nilainya. Jadi kita harus mencari terlebih dahulu nilainya untuk membuat grafik. Pada data, telah kita ketahui diameter tangki sebesar 14,65 cm. Jadi, untuk mencari luas alas tangki yang berbentuk lingkaran, kita bisa menggunakan rumus pi r kuadrat. Namun, karena yang diketahui adalah diameter, rumusnya menjadi pi dikali d per 2 kuadrat. Sehingga nilai dari luas alas tangki sebesar 168,564 cm kuadrat. Selanjutnya, dari data, kita mengetahui nilai dari persen PO, level air, waktu, dan tekanan pada kontrol valve. Sehingga kita harus mencari nilai dari laju alir air yang masuk ke dalam tangki dengan menggunakan rumus luas alas dikali level air per waktu. Sehingga kita akan mendapatkan nilai dari laju alir air yang masuk ke dalam tangki. Setelah dan data yang akan digunakan, kita akan menentukan grafik laju alir air yang masuk dalam tangki atau MV terhadap persen PO 0 sampai dengan 100%. Berikut merupakan grafiknya. Di dalam grafik, kita mengetahui nilai dari sumbu X adalah persen PO 0 sampai dengan 100%, sedangkan pada garis Y atau sumbu Y merupakan MV atau laju alir air yang masuk ke dalam tangki. Dan dari grafik, kita dapat mengetahui nilai dari R kuadrat, yaitu sebesar 0,977, yang berarti kurva grafik tersebut merupakan kurva linear. Karena kurva dapat dikatakan linear jika R kuadrat lebih besar dari 0,95. Sedangkan nilai dari R kuadrat yang kita dapatkan sudah melebihi 0,95, yaitu 0,977. Selanjutnya, kita akan menentukan grafik tekanan pada kontrol valve terhadap laju alir air yang masuk dalam tangki atau MV saat persen PO 0 sampai dengan 100%. Berikut merupakan grafiknya. Dan dari grafik dapat kita ketahui nilai dari sumbu Y merupakan MV atau laju alir air yang masuk ke dalam tangki. Sedangkan pada sumbu X merupakan tekanan pada kontrol valve. Dan dari grafik tersebut, kita dapat mengetahui jenis kontrol valve yang digunakan adalah air to open. Kenapa kok bisa air to open? Karena semakin banyak atau semakin tinggi tekanan, maka bukaan valve juga akan semakin besar, yang mengakibatkan nilai MV juga semakin besar pula. Untuk selanjutnya, kita akan menentukan grafik laju alir air yang masuk dalam tangki atau MV
terhadap persen PO 0 sampai dengan 100% dan 100 sampai dengan 0% dalam satu grafik. Berikut merupakan grafik MV terhadap persen PO. Pada grafik tersebut dapat kita ketahui ada dua grafik, yaitu grafik biru dan grafik merah. Pada grafik biru, sumbu X yang digunakan adalah persen PO 0 sampai dengan 100%. Dan pada sumbu Y merupakan MV atau laju alir air yang masuk dalam tangki pada persen PO 0 sampai dengan 100%. Sedangkan untuk grafik yang berwarna merah, sumbu X yang digunakan adalah persen PO 100 sampai dengan 0%. Dan pada sumbu Y merupakan MV atau laju alir air yang masuk dalam tangki pada persen PO 100 sampai dengan 0%. Dan dari grafik ini juga dapat kita ketahui terjadinya histeresis atau tidak ketelitian yang sangat kecil, yaitu pada titik 20 sampai 100% yang berbeda dengan kondisi awalnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai korelasi antara besaran pada pengendali, yaitu pengendali aras. Semoga apa yang telah saya jelaskan bisa mengerti oleh para penonton. Saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.